Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor kali ini. Jadi teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Mas Bakti yang asalnya dari Kendal, Jawa Tengah. Dan di sini Mas Bakti ini ingin membagikan sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 1995. Dan kejadian ini itu benar-benar membekas sampai hari ini, karena ternyata tragedi ini dialami oleh kakak kandungnya Bakti yang nomor pertama, yang bernama Mas Rohim atau panggilannya Mas Imin. Jadi Bakti ini tinggal di sebuah desa di Kendal. Itu dia 5 bersaudara dan laki-laki semua. Kakak pertamanya itulah yang bernama Mas Rohimin, panggilannya Mas Imin. Dia tahu betul Mas Imin ini orangnya sangat ceria sekali. Dia selalu semangat di antara yang lain, dan hal ini juga yang membuat Mas Imin ini akhirnya disukai teman-temannya. Karena dia mudah bergaul, orangnya ceria dan selalu sering bercanda. Begitupun juga dengan adik-adiknya. Jadi ini yang diingat betul oleh Bakti waktu itu. Dia menggambarkan ini adalah sosok pribadi yang sangat menyenangkan sekali kepada adik-adiknya dan juga kepada orang lain. Nah, dia ini, orang tua Bakti ini adalah seorang petani. Teman-teman ayah Bakti itu dulu beliau itu menyewa sebuah lahan pertanian, dan beliau membayar kepada orang setiap tahun untuk menyewa lahannya. Tapi alhamdulillah dari usaha pertanian atau dari lahan yang disewa yang terus ditanami padi, dari itu hasil itu beliau bisa menyekolahkan anak-anaknya, 5 orang anaknya. Nah, di situ Bakti cukup bangga dengan orang tua karena mereka berdua benar-benar bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Dan ada catatan sendiri dari Bakti. Menurut Bakti, ayahnya itu selalu mendidik anak-anaknya ini dengan tegas dan kadang memang cenderung keras. Barulah ketika Bakti ini dewasa, dia baru bisa menyadari ternyata ayahnya ini mendidik dengan cara seperti itu untuk supaya mereka itu bisa menghadapi hidup, bisa bertahan lah istilahnya. Dia bisa mampu untuk menyesuaikan diri. Inilah yang ditangkap oleh Bakti. Kenapa ayahnya mendidik seperti itu? Memang seperti itulah karakter ayahnya Bakti. Memang seperti itu, tapi anak-anaknya ini tidak pernah mempermasalahkan. Justru mereka jadi lebih hati-hati. Jangan sampai mereka membuat sebuah kesalahan sehingga membuat ayahnya ini marah. Dan kakaknya Bakti itu yang nomor pertama, yang namanya Mas Rohimin ini, panggilannya Mas Imin, ketika dia dewasa dia itu sering bantu orang tuanya, bantu di sawah. Nah, setiap hari memang yang dilakukan Mas Imin seperti itu. Dia menuju ke sawah, bantu bapak untuk menanam padi maupun menjemur padi. Dan ketika musim kemarau, ketika tidak ada air untuk mengaliri sawah, yang dilakukan oleh Mas Imin ini, beliau bersama teman-temannya itu biasanya motoran. Jadi mereka ini punya hobi naik motor, jalan-jalan keluar kota, tapi tidak hanya jalan-jalan. Tujuan mereka ini untuk mencari pekerjaan. Misalnya waktu itu Bakti ingat Mas Imin dan teman-teman ini ketika musim kemarau tidak ada lahan yang digarap. Mas Imin dan teman-teman ini pergi menuju ke Jogja naik motor. Naik motornya bareng-bareng dan cari pekerjaan di sana. Biasanya mereka ada di kota lain itu sekitar sampai 1 atau 4 bulan. Setelah itu kembali lagi ke Kendal.
Dan ketika ada lahan yang bisa digarap, airnya sudah mengalir, barulah Mas Imin dan juga teman-temannya ini bantu orang tua di sawah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mas Imin. Jadi bakti, ingat betul Mas Imin ini orangnya sangat ceria sekali. Dia selalu bisa ngasih semangat ke adik-adiknya, terutama dan juga mungkin juga kepada teman-temannya. Nah, hal inilah yang membuat Mas Imin ini banyak sekali teman-teman yang suka dengan dia. Sekali lagi bahwa hobi Mas Imin memang naik motor pergi ke luar kota, dan itu dilakukan ketika musim kemarau. Suatu ketika Mas Imin ini pamit ke orang tuanya Bakti. Ingat betul kejadian itu di tahun 1995. Mas Imin ini kelahiran di tahun 90-an lah. Jadi kejadian itu di tahun 5 tahun Mas Imin ini pamit kepada kedua orang tuanya. Beliau ini ingin naik motor menuju ke ujung kulon, teman-teman. Tahu ya, di daerah Pandeglang sana tidak tahu apa yang dilakukan. Waktu itu orang tua dari Mas Imin ini berpikiran, oh mungkin mereka ini mau cari kerja atau jalan-jalan dulu ke kulon. Terus cari kerja di mana memang seperti itu biasa mereka lakukan. Jadi orang tuanya Mas Imin ini mengizinkan mereka, bilang hati-hati ya Le, sampai kapan. Nah di situ Mas Imin ini bilang kayaknya gak terlalu lama Pak, ini kayaknya tidak mau cari kerjaan seperti yang sebelum-sebelumnya, ini memang niatnya mau wisata. Oh ya wis, berapa lama kalau sampai ke sana ujung kulon ya nak? Ya paling seharian Pak, ya wis hati-hati. Yo, semua pesan-pesan seperti itu Mas Imin pun pamit ke adik-adiknya termasuk Bakti juga. Akhirnya berangkatlah Mas Imin ini, 6 orang rombongannya ini, 6 orang ini naik sepeda motor. Nah singkatnya mereka berangkat dan tiba-tiba tidak sampai 2 hari Mas Imin ada rombongan ini kembali pulang. Dan dalam kondisi beberapa di antara mereka itu mengalami luka yang cukup serius. Terus warga kampung mereka langsung tanya, loh kenapa ini? Loh kenapa habis jatuh? Terus jatuh di mana? Habis kecelakaan di mana? Barulah Mas Imin ini cerita. Jadi pas mereka rombongan 6 orang ini selama perjalanan menuju ke ujung kulon, mereka sebenarnya sudah sampai di daerah ujung kulon. Mereka sudah sampai di daerah sana di malam hari. Waktu itu kondisinya mereka memasuki hutan yang gelap. Tiba-tiba tidak tahu ceritanya motor yang ada di depan itu ngerem mendadak atau mungkin masuk ke lubang. Yang jelas motor yang ada di depan ini jatuh secara mendadak dan akhirnya membuat motor 2 yang ada di belakang sudah tidak sempat mengerem lagi. Mereka semua akhirnya jatuh. Nah anehnya di antara 6 orang ini semuanya itu luka kecuali Mas Imin. Mas Imin ini sama sekali tidak ada lecet, sedangkan teman-teman yang ada lecetnya itu sampai kaki, sampai patah, ada juga yang luka yang cukup parah. Nah anehnya seperti itu, Mas Imin ini sama sekali tidak lecet, tapi kelima orang temannya ini semua mengalami luka. Nah kejadian anehnya itu di sini, setelah mereka semua cerita bahwa mereka mengalami kecelakaan, tapi kondisi Mas Imin ini normal, tidak lecet sedikit pun. Tiba-tiba ada perubahan dari Mas Imin, disaksikan oleh semua keluarga termasuk Bakti sendiri. Karena apa? Karena Mas Imin ini orangnya ceria banget. Dia pagi-pagi selalu membangunkan adik-adiknya ataupun dia nongkrong bersama teman-temannya. Tapi tiba-tiba hal itu tidak dilakukan lagi pas pagi itu. Mas Imin ini berada dalam kamarnya dan tidak keluar sampai ketika bapaknya ini membangunkan Mas Imin. Ayo Nungsawa, Mas Imin.
Nah, Mas Imin ini bangun, terus bapaknya ini ngelihat di dalam kamar Mas Imin ini cuma duduk di atas tempat tidur dan kayak orang melamut. Pandangannya itu kosong. Akhirnya mulainya bapaknya ini curiga. Beliau ini ngomong ke ibunya Mas Imin, "Bu, coba lihat itu anakmu kenapa?" Itu Imin. Nah, ibunya pun masuk ke kamar. Beliau ngelihat, "Leh, kamu kenapa, Leh?" Kebetulan Mas Imin ini anak kesayangan dari ibunya. Istilahnya apapun itu selalu diperhatikan ketika ibunya itu melihat kondisi Mas Imin seperti ini. Dia kondisinya itu semacam kayak linglung. Ngelihat di satu titik, ibunya ini langsung khawatir. Dan beliau itu langsung nangis karena benar-benar khawatir. "Kamu kenapa, Leh? Ngomong, Leh, sama ibu, Leh." Imin ini terus kayak orang linglung. Nah, dari situlah hari demi hari Mas Imin ini sering melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi waktu itu Bakti melihat sendiri pada suatu sore Imin ini keluar dari kamar. Nah, di sisi lain Bakti ini seneng, alhamdulillah akhirnya Mas Imin keluar dari kamar. Ternyata pas Imin ini keluar dari kamar, dia itu duduk di depan rumah, duduk di sebuah kursi, melihat ke arah luar, dan tiba-tiba dia itu ketawa-ketawa sendiri. Bakti pun kaget. Dia menyimpan hal ini, dia tidak mau ngomong ke orang tuanya. Waktu itu orang tua mereka ini ada di sawah. Nah, 2 kali Bakti lihat kondisi yang seperti ini, dan puncak-puncaknya dari arah dalam kamar. Ketika Mas Imin ada di dalam kamar sendirian, Bakti ini mendengar kok kayaknya Mas Imin ini ngomong sama seseorang. Jadi ngomong kayak ada temannya di dalam kamar. Bakti pun penasaran, oh siapa ya yang ngajak ngomong Mas Imin ini. Begitu dia masuk kamar, dilihat Mas Imin ini ngomong sendiri sambil dia itu kayak meraba-raba sesuatu lah. Bakti pun negur, "Mas, kamu itu ngomong sama siapa?" Tapi Mas Imin ini kayak tidak mendengar suara dari Bakti. Dia terus ngomong sendiri, terus ketawa-ketawa sendiri. Dalam batin si kecil Bakti ini dia sempat berpikir, "Ya Allah, masa emasku ini mengalami gangguan kejiwaan? Kenapa kok bisa kayak gini?" Ternyata beberapa hari setelah ibunya ini juga curiga, dia mulai bertanya ke Bakti dan juga saudara-saudara yang lain. "Masmu itu kenapa, Le? Kok diajak ngomong ibu gak ngomong? Terus ibu pernah ngelihat masmu ini di dapur itu ngomong sendiri." Nah, dari situlah Bakti ini mau tidak mau dia pun cerita ke ibunya. "Ibu, memang Mas itu sering ngomong sendiri. Kamu lihat di mana, Le? Waktu itu Mas ada di depan rumah, dia ngomong sendiri. Aduh, masmu ini kok tambah kayak gini." Prihatin betul ibunya waktu itu. Nah, mulai dari situ keluarga sudah memandang ini kayaknya ada sesuatu yang aneh dengan Imin. Pasti ada sesuatu, ini pasti ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Karena sangat tidak masuk akal. Sekali lagi Imin yang semula itu dia ceria, dia selalu banyak omong, sering bercanda, tiba-tiba jadi orang yang 180 derajat itu berbeda. Nah, mulailah dari situ ibunya bilang ke bapaknya si Bakti ini, "Pak, ayo Pak Imin dicarikan orang pintar, Pak. Aku kok curiga ini anak ada apa-apa. Ayolah Pak." Si bapaknya ini awalnya tidak mau, sampai pada akhirnya ibunya itu mencari sendiri keberadaan orang pintar. Datanglah si paranormal ini, langsung ngecek kondisi Imin. Terus si paranormal ini tidak menjelaskan sebelumnya kenapa Imin ini bisa seperti itu. Beliau tidak menjelaskan. Beliau cuma bilang, "Bu, jenengan tumbas wedhus disuruh beli kambing. Ibunya ini beli kambing, nanti disembelih, kita bikin selamatan, kita doa bersama untuk Imin." Oh iya Pak. Nah, waktu itu karena kondisi panik, apapun yang diungkapkan oleh sang paranormal dituruti. Belilah mereka seekor kambing.
Terus kambing ini disembelih, kemudian digelar acara selamatan dan mereka semua berdoa untuk kesembuhan Imin. Nah, dari itu disitulah setelah melakukan ritual tersebut yang paranormal ini pulang. Ternyata sebelum paranormal ini sempat ngomong sesuatu ke ibunya Bakti, tapi Bakti ini belum tanya lebih lanjut karena mereka masih fokus kepada kesembuhan si Imin. Nah, berhari-hari kemudian Imin ini kondisinya masih sangat lebih sering ada di kamar, duduk sendirian kayak orang linglung. Dan semakin sering dia ini ngomong sendiri sampai suatu waktu Imin ini tiba-tiba menghampiri ibunya malam-malam. Ibunya ini dibangunkan, bu. Terus ibunya ini bangun, loh, anu apa le? Di situ ibunya ini sudah sedih melihat kondisi Imin yang seperti itu. Barulah Mas Imin ini cerita, Bu, aku ditekani cah wedok ayu kerudungan. Mas ake mas emas, loh apa saiki bocah wadekmu? Aku diajak berono. Terus ibunya dari situ malah semakin sedih, loh ojo gelem le, jangan mau ya, kalau kamu diajak jangan mau. Iki bocah sing karo aku bu arep diajak nang omahe, ojo ya le. Bener-bener sedih. Ibunya ini sudah pikirannya sudah macam-macam, sudah negatif. Akhirnya malam itu berlalu. Imin ini balik lagi ke kamar. Keesokan harinya kondisinya masih sama. Dia masih sering ngomong sendiri di kamar. Bahkan dia ketawa-ketawa sendiri. Kadang juga nangis sendiri-sendiri. Terus 2 hari setelah kejadian itu, malam-malam Imin ini mendatangi ibunya lagi. Dibangunkan lagi ibunya. Bu, iki bocah wedok iki seneng karo aku. Loh bu, aku arep diajak mulai ning alam piye bu? Aku bingung bu, aku bingung. Nah, dari situ Imin ini kayaknya orangnya bingung, bener-bener kayak orang linglung. Dan waktu itu akhirnya membuat ibunya Imin ini malah semakin sedih. Dia bingung, ini anaknya sudah didoakan, sudah diselamati kayak gini, tapi kondisi masih terus seperti ini. Nah, malah lebih parah kok, malah dia cerita yang aneh-aneh. Akhirnya semua keluarga pun tahu. Mereka ini semua berusaha untuk merahasiakan hal ini. Jangan sampai satu pun tetangga itu tahu. Mereka itu kasihan juga sama kondisi Imin. Jangan sampai tetangga itu punya sifat buruk ke Imin. Dan jangan sampai mereka tetangga berpikiran kalau Imin ini mengalami gangguan jiwa. Jangan sampai ini bocor. Nah, berhari-hari kemudian sampai berminggu-minggu dan sampai kira-kira 1 bulanan, Imin ini menunjukkan sikap yang benar-benar aneh. Dia mendatangi ibunya lagi sambil dengan posisi dia itu kayak ketakutan. Bu, aku mau diganggu, bu. Aku mau diganggu seorang perempuan. Dari situ ibunya, wis le, jangan mau. Ibunya ini cerita bahwa ketika ada paranormal itu datang ke rumahnya dan meminta untuk menyembelih kambing. Sebelumnya pulang, si paranormal ini ngomong sesuatu ke ibunya Bakti. Beliau paranormal ini bilang, bu, anak jenengan ini disukai putri jin dari kulon. Nah, si putri ini benar-benar senang kayaknya sama anak jenengan itu. Terus dia ini mau ngajak anak jenengan itu ke sana. Nah, ketika paranormal ini ngomong seperti itu ke ibunya ini masih belum percaya. Karena Imin belum ngomong sesuatu yang ganjil. Jadi ibunya ini mengabaikan, ya wis pak, mudah-mudahan setelah ini tidak ada apa-apa lagi. Ternyata kenyataannya seperti itu. Setelah dilakukan prosesi ritual penyembelihan kambing, kondisi Imin ini semakin parah. Dia malah sering mendatangi ibunya dan dia sering cerita bahwa dia
mau diajak sosok perempuan menuju ke alam. Nah, kondisi Imin ini hari demi hari semakin parah. Dia sering teriak-teriak sendiri. Dia sering berada di dalam kamar sendirian. Sampai saudara-saudara dari Imin ini termasuk Bakti juga prihatin, sedih lah. Suatu siang Bakti ini sekolah, adik-adiknya pun juga sekolah, orang tuanya menuju ke sawah seperti biasa. Memang Imin ini ada di dalam kamar. Waktu itu kondisinya dia memang linglung, jadi dibiarkan di dalam kamar. Pokoknya makan itu sudah disediakan keluarga, semua beraktivitas di luar sana. Setelah duhur, bapak ibunya ini pulang. Beliau kaget melihat Mas Imin ini sudah tergantung-gantung di atas tiang. Terus kondisinya matanya itu melotot dan lidahnya ini keluar. Nah, karena bapaknya ini tidak mau tetangga ini dengar, beliau itu cuma kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung memanggil saudara-saudaranya Imin. Waktu itu Bakti belum datang, dipanggillah saudara Imin yang lain, disuruh melepaskan. Ketika tali ini dilepaskan, barulah di situ mata Imin ini ditutup dan bapaknya bilang, "Le, kape ojo sampai kondisi masmu ini tetangga tahu, jangan sampai ada yang tahu." Ternyata tidak lama setelah itu bapaknya tetangga yang tahu bahwa Imin ini meninggal dengan cara gantung diri. Dan akhirnya banyak spekulasi warga, berita-berita yang beredar itu benar-benar menyakitkan orang tua mereka. Jadi banyak tetangga yang menyimpulkan si Imin ini mengalami gangguan kejiwaan, terus akhirnya membuat dia gantung diri karena dia mengalami putus cinta, tidak direstui oleh orang tuanya. Berita ini beredar di luar seperti itu. Nah, ini yang membuat keluar itu jadi kayaknya sedihlah mendengar berita ini, padahal yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi setelah Imin menuju ke ujung Kulon itu dan mengalami kecelakaan, pulang-pulang Imin jadi sosok yang berbeda dan memang merasa itu meyakini kalau Imin ini disukai oleh sosok jin. Sosok jinnya itu perempuan dan diajak nikah. Dan terakhir kalinya Imin ini juga menyampaikan ke ibunya bahwa dia mau diajak ke alamnya oleh sosok perempuan ini. Jadi inilah yang diyakini oleh keluarga dan mereka akhirnya juga merasa kehilangan betul dengan sosok Imin. Setelah kejadian itu keluarga ini sering mendengar suara-suara, tapi suara itu cukup mengerikan. Dan akhirnya karena ada suara-suara ganjil ini terjadi di malam-malam tertentu, mereka akhirnya kayak menandai di setiap hari Kamis Wage selalu ada suara dari dapur meja itu diketuk-ketuk seperti orang yang kotekan, dan itu terjadi lama. Akhirnya keluarga ini termasuk si Bakti itu kayak menandai kok setiap hari Kamis Wage ada suara seperti ini. Tapi mereka tidak berpikir sama sekali kalau itu adalah arwah dari Mas Imin. Mereka meyakini arwah Mas Imin ini sudah ada di jalan yang lain. Tapi suara-suara aneh dari dapur itu sering terdengar, dan terdengarnya itu selalu di hari Kamis Wage. Selalu ada suara-suara yang kotekan di dapur. Nah, beberapa waktu setelah itu Bakti ini sempat melihat kakak-kakaknya dulu yang melihat lebih dulu. Jadi ceritanya kakak-kakaknya ini cerita ke Bakti, "Semalam itu aku ngelihat ada pocong di depan." Nah, sosok pocong ini berdiri terus di depan rumah melakukan apa-apa, dia cuma diam di situ. Nah, anehnya tidak ada tetangga-tetangga yang diperlihatkan. Sosok pocong ini hanya keluarga mereka. Sampai pada akhirnya bapak dan juga ibunya Bakti ini juga melihat sosok pocong ini. Tapi sosok pocong ini sekali lagi hanya dilihat oleh keluarga mereka. Tetangga-tetangga yang lain tidak ada satupun yang bisa melihat sosok pocong tersebut. Nah, setelah mengalami beberapa kejadian ganjil, yang bisa mereka lakukan hanyalah mendoakan arwah dari Mas Imin. Mereka berharap semoga amal ibadah Mas Imin ini tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Meskipun meninggalnya Mas Imin dengan cara seperti itu, jadi Bakti dan keluarga ini tidak percaya, tapi memang kenyataan ini yang terjadi. Karena sebelum Mas Imin ditemukan gantung diri, Mas Imin ini selalu bilang ke ibunya kalau dia ini mau diajak ke alam oleh sosok jin perempuan. Karena sosok jin perempuan ini menjadikan Mas Imin sebagai suaminya di alam sana. Nah, sampai hari kepergian Mas Imin itu masih benar-benar membekas di hati Bakti dan juga di hati orang tua. Dan di sini Bakti selalu tidak melupakan untuk mendoakan arwah dari kakaknya itu. Mas Imin, semoga amal Mas Imin ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.